Perang Uhud, kisah heroik Hamzah bin Abdul Muthalib dan pelajaran dari kekalahan kaum muslimin. Perang Uhud adalah salah satu perang besar yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tahun 625 Masehi atau 3 Hijriah. Perang ini berlangsung di lembah yang terletak di depan Gunung Uhud, sekitar 5 mil dari Madinah. Perang ini merupakan perang kedua setelah Perang Badar, yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Latar belakang Perang Uhud. Perang Uhud dipicu oleh keinginan kaum kafir Quraisy untuk membalas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar. Mereka mengumpulkan harta hasil perdagangan untuk membeli perbekalan dan senjata serta menyewa pasukan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Sufyan bin Harb, salah satu pemimpin Quraisy. Kaum kafir Quraisy juga membawa serta para wanita, yang diharapkan bisa memompa semangat mereka. Di antara wanita-wanita itu ada Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang sangat membenci Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dan sahabat Nabi Muhammad. Hamzah adalah salah satu komandan perang kaum muslimin, yang terkenal sebagai Asadullah, singa Allah, karena keberanian dan kepahlawanannya. Sementara itu, kaum muslimin di Madinah mendapat kabar tentang gerakan pasukan Quraisy. Nabi Muhammad meminta pendapat para sahabat tentang strategi yang akan diambil. Ada dua pendapat yang muncul, yaitu bertahan di Madinah atau menghadapi musuh di luar kota. Nabi Muhammad cenderung memilih pendapat pertama, namun sebagian besar sahabat lebih suka pendapat kedua. Mereka ingin menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka di medan perang. Nabi Muhammad kemudian mengikuti keinginan mayoritas dan memerintahkan pasukan muslimin untuk bersiap-siap. Pasukan muslimin berjumlah 1.000 orang, namun 300 orang diantaranya mundur dari medan perang karena dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafikin, pura-pura Islam, dari Madinah. Dengan demikian, pasukan muslimin tersisa 700 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Jalannya Perang Uhud. Pasukan muslimin tiba di lembah Uhud dan menempati posisi yang strategis. Nabi Muhammad menempatkan 50 orang pemanah di Bukit Ainain untuk menjaga sayap kanan pasukan muslimin dari serangan kavaleri musuh. Nabi Muhammad memberi instruksi kepada pemanah tersebut untuk tidak meninggalkan posisi mereka, baik dalam keadaan menang maupun kalah. Perang pun dimulai dengan adu bacot antara kedua belah pihak. Kemudian terjadi pertempuran sengit antara pasukan infanteri. Hamzah bin Abdul Muthalib berperan besar dalam memimpin serangan kaum muslimin. Ia berhasil membunuh beberapa pemimpin musuh, seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Namun nasib tragis menimpa Hamzah ketika ia berhadapan dengan Wasi bin Harb, seorang budak yang disewa oleh Hindun binti Utbah untuk membunuh Hamzah. Wasi adalah seorang ahli lembing yang sangat lihai. Ia melemparkan lembingnya tepat mengenai perut Hamzah dan menembus sampai ke punggungnya. Hamzah pun gugur sebagai syuhada, martir. Kematian Hamzah sangat menyedihkan hati Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Namun mereka tetap berjuang dengan gigih dan berhasil menggempur pasukan musuh hingga mundur dan meninggalkan perkemahan mereka. Kesalahan fatal kaum muslimin. Ketika melihat perkemahan musuh yang ditinggalkan, sebagian besar pasukan muslimin tergoda untuk mengambil harta rampasan perang. Mereka melupakan perintah Nabi Muhammad dan meninggalkan posisi mereka. Hanya sedikit yang tetap setia menjaga Nabi Muhammad. Di antara yang meninggalkan posisi mereka adalah sebagian besar pemanah di Bukit Ainain. Mereka mengira perang sudah selesai dan mereka sudah menang. Padahal, Khalid bin Walid, salah satu komandan kavaleri musuh, masih berada di belakang bukit dengan pasukannya. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang pemanah yang tersisa di Bukit Ainain. Ia berhasil mengalahkan mereka dan menguasai bukit tersebut. Kemudian ia menyerang sayap kanan pasukan muslimin dari belakang. Serangan mendadak ini membuat pasukan muslimin kaget dan bingung. Mereka tidak tahu dari mana datangnya musuh. Mereka mulai berhamburan dan saling serang. Bahkan ada yang menyerang Nabi Muhammad karena mengira beliau adalah musuh. Nabi Muhammad terluka parah akibat serangan tersebut. Wajahnya berdarah dan giginya patah. Ia berlindung di belakang sebuah batu bersama beberapa sahabat setianya, seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Talhah bin Ubaidillah. Sementara itu, Abu Sufyan bin Harb memerintahkan pasukannya untuk kembali ke medan perang setelah mendengar teriakan Khalid bin Walid. Ia berharap bisa membunuh Nabi Muhammad dan menghancurkan pasukan muslimin. Namun rencana itu gagal karena ada beberapa sahabat yang berani melindungi Nabi Muhammad dengan nyawa mereka. Di antara mereka ada Ummu Amarah, seorang wanita yang bertempur bersama putra-putrinya.
Ia berhasil melukai Abu Sufyan dengan pedangnya. Abu Sufyan kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur lagi setelah merasa cukup puas dengan kekalahan kaum muslimin. Ia juga tidak ingin memperpanjang perang karena khawatir ada bala bantuan dari Madinah. Akhir Perang Uhud. Perang Uhud berakhir dengan kemenangan Quraisy, meskipun tidak mutlak. Kaum muslimin mengalami kerugian besar, baik jiwa maupun materi. Ada 75 orang syuhada yang gugur di medan perang, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW sangat berduka atas kejadian ini. Ia menyesali kesalahan fatal kaum muslimin yang tidak taat kepada perintahnya. Ia juga marah kepada kaum munafikin yang meninggalkan medan perang dan menyebarkan kabar bohong tentang kematiannya. Namun Nabi Muhammad tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah atas ujian yang diberikannya. Ia juga menghibur para sahabatnya yang masih hidup dan mengajak mereka untuk bersiap-siap menghadapi musuh lagi jika mereka kembali menyerang. Pelajaran dari Perang Uhud. Perang Uhud merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dari peristiwa ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran, antara lain, 1. Pentingnya taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya dalam segala hal, terutama dalam urusan agama dan jihad. 2. Pentingnya bersatu dan tidak terpecah belah dalam menghadapi musuh-musuh Islam. 3. Pentingnya bersungguh-sungguh dan giat di medan perang, tanpa tergoda oleh harta dunia. 4. Pentingnya bersabar dan tegar ketika berperang dan berhadapan dengan musuh, serta tidak putus asa atau merasa rendah diri. 5. Pentingnya menghormati dan mencintai para syuhada yang gugur di jalan Allah, serta mengikuti teladan mereka dalam berjuang untuk Islam.